Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Setelah itu, dia menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. 1 menit. Zhang Yi memiliki waktu 1 menit untuk bersembunyi di tempat yang berbeda. Pada menit ini, dia benar-benar tak terkalahkan, dan bahkan Epsilon pun tidak dapat mengancam nyawanya. Jika itu adalah mutan dengan IQ normal, mereka akan tahu dengan jelas bahwa Zhang Yi tidak bisa bersembunyi selamanya. Tetapi sang pembunuh jiwa tidak punya otak sama sekali. Yang dia tahu hanyalah mangsanya telah hilang. Tetapi naluri membunuh masih ada. Raur! Kemarahan membuatnya meraung ke langit, matanya merah karena ia sangat perlu melepaskan keinginannya untuk membunuh. Pada saat ini, seseorang tertarik oleh sinar cahaya kuning dan datang ke lembah kabut dengan hati-hati. Sinar kuning yang melesat ke angkasa itu tampak begitu agung dan menakjubkan, membuat mata siapa saja yang datang ke sana menjadi berapi-api. Orang pertama yang muncul di Kiritani adalah Billy the Kid. Lost Soul menjadi marah karena dia kehilangan targetnya, dan dia berbalik dan melihat Billy the Kid. Niat membunuh merasuki murid-muridnya. Dia mengeluarkan raungan yang ganas ke arah Billy the Kid. Namun Billy the Kid tidak tampak takut sama sekali. Dia hanya mendesah pelan. Sayang sekali, mutan tidak punya otak dan hanya bisa menjadi antek selamanya. Sambil berbicara, dia mengirimkan sinyal melalui pakaian tempurnya. Jiwa yang hendak menerkam dan membunuh Billy the Kid tiba-tiba berhenti di tempatnya. Pandangan manusia perlahan muncul di matanya. Bukankah aku sudah mati? Melihat jiwa itu telah kembali normal, Billy the Kid berkata dengan tenang, "Tidak, kamu akan segera mati. Jadi sebelum aku mati, aku ingin kamu memberikan sedikit kontribusi terakhir kepada Angkatan Laut Columbia. Jangan khawatir, kami akan merawat ibu, istri, dan anak perempuanmu dengan baik." Angkatan Laut Columbia berani melancarkan operasi penghancuran jiwa, jadi itu bukan tanpa persiapan. Ketika ia pulih, elektroda ditanamkan di otaknya sehingga ia dapat dikendalikan. Namun, pemulihan kesadaran ini hanya berlangsung sekitar 5 menit. Informasi yang diterima Billy the Kid dimaksudkan untuk memanfaatkan 5 menit ini sebaik-baiknya. "Keyes, kamu sangat pintar. Kamu mengubah masalahmu menjadi masalah semua orang. Tapi sayangnya aku telah menunggu kau jatuh ke dalam perangkapku." Billy the Kid tersenyum, lalu mengangkat kedua revolver di tangannya, dan matanya yang tajam mengamati keadaan sekelilingnya bagaikan seekor elang. Kemampuan bersembunyi dalam kehampaan tampaknya hanya bertahan selama 1 menit. Tetapi dalam 1 menit, apa yang akan kau lakukan untuk lolos dari serangan gabungan kami? Bagi Zhang Yi, situasi saat ini sungguh tak terbayangkan parahnya. Lost Soul yang telah mendapatkan kembali kewarasannya tidak lagi berada pada level yang sama dengan monster yang sebelumnya hanya memiliki niat membunuh. Terlebih lagi, ada penembak Super Billy the Kid dengan indeks kemampuan 9.999 poin yang membidiknya. Meskipun Zhang Yi tidak berada di ruang yang berbeda, dia juga dapat mengamati situasi di luar melalui pintu lain. Dan menggunakan perbedaan waktu antara dalam dan luar, untuk memikirkan rencana pertempuran. Dia memang terkejut dengan pulihnya jiwanya secara tiba-tiba. Dan jika dia keluar sekarang, dia harus menghadapi serangan Lost Soul dan Billy the Kid di saat yang sama. Situasi ini sangatlah berbahaya. Tetapi karena Zhang Yi berani datang, dia siap menghadapi semua bahaya. "Aku pikir targetmu yang terpenting sekarang bukan aku lagi." Zhang Yi dapat melihat dengan jelas bahwa tidak peduli apakah itu Lost Soul atau Billy the Kid. Perhatian mereka kurang lebih tertarik oleh berkas cahaya kuning besar yang melesat ke langit dari dalam tanah. Esensi dewa. Daya tarik benda ini bagi mutan tidak terbayangkan. Zhang Yi bertindak tegas dan mengarahkan pintu ke arah bawah tanah tempat sumber cahaya berada. Saat berikutnya, gerbang dimensi hitam muncul di udara, dan kekuatan kehampaan tak terbatas muncul darinya.
Zhang Yi memegang penghakiman suci di tangannya dan menebas dengan ganas ke arah kedalaman bumi. Billy the Kid tidak ragu-ragu dan menarik pelatuk dan langsung menembak Zhang Yi. Namun, serangannya yang kuat tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun setelah jatuh ke dalam ikatan pemisahan dua alam milik Zhang Yi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Billy the Kid sedikit mengecil. Apakah ini kekuatan spasial pertahanan mutlak? Hei, ini masih sedikit sulit bagiku. Namun dia tak memperdulikannya karena sang Lost Soul berada tepat di sampingnya. Sang pembunuh jiwa membuka mulutnya dan menembakkan meriam energi yang mengerikan. Namun tujuan Zhang Yi bukanlah untuk bertarung dengan mereka, melainkan untuk bergerak di bawah tanah. Dia membelah tanah dengan pisau dan menukik ke bawah dengan kepala lebih dulu. Sebuah lubang besar yang dalam terungkap di tanah yang pecah, sangat gelap dan tak berdasar. Ini adalah jurang yang sangat besar, hanya ada seberkas cahaya kuning tebal yang menembus langit. Oh tidak, targetnya adalah esensi suci. Bunuh dia. Tanpa berkata apa-apa, Billy the Kid berlari cepat dan melompat ke dalam gua. Sang Hun juga tidak ragu-ragu dan bergegas ke jurang selangkah lebih maju dari Billy the Kid. Jika Zhang Yi mendapatkan esensi dewa, situasi di medan perang kemungkinan besar akan berubah menjadi lebih baik. Namun bagi Lost Soul dan Billy the Kid, kemungkinan ini tidak ada. Tak seorang pun dapat mengambil apapun di hadapan Epsilon dan mutan tingkat Super Delta. Tepat ketika Sang Hun mengejar Zhang Yi, dia mendengar suara Zhang Yi. Karena khawatir Zhang Yi tidak mengerti, dia dengan hati-hati menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Tanpa jiwa, jika kau bisa mendapatkan esensi dewa, kau mungkin bisa terbebas dari kondisi aneh itu. Kata-kata ini menyebabkan fluktuasi aneh di mata Sang Hun. Sebagai percobaan yang gagal, kematian adalah hasil yang tak terelakkan baginya. Tetapi jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Perkataan Zhang Yi memberinya beberapa ide. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk mengejar Zhang Yi. Sekalipun aku membunuhmu, aku masih bisa mengambil esensi dewa. Baik Sang Hun maupun Billy the Kid mengejar Zhang Yi terlebih dahulu saat terjatuh bebas. Tetapi tidak peduli seberapa cepat percepatan gravitasi, ia tidak akan pernah bisa lebih cepat daripada perjalanan luar angkasa. Senyum jahat muncul di sudut mulut Zhang Yi. Jika kau terus mengejarku, maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkan esensi dewa. Dia berteriak keras pada mereka berdua. Teriakan Zhang Yi akhirnya menyebabkan Sang Hun dan Billy the Kid menunjukkan sedikit keraguan. Dengan kekuatan Zhang Yi, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan esensi dewa. Jika demikian halnya, tidak akan ada pemenang dalam perang brutal ini. Billy the Kid tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak ke arah angin. Chaos, menyerahlah. Selama kau menyerah, aku bisa membiarkanmu memasuki rantai neraka. Apapun yang bisa kau dapatkan di wilayah Jiangnan, Angkatan Laut Columbia kami akan memberikannya berkali-kali lipat. Zhang Yi mengangkat alisnya. Oh, kalian begitu baik? Sejujurnya, aku tidak begitu percaya pada kalian. Jurang itu tidak berdasar, dan setelah terbang ribuan meter, sumber sinar cahaya esensi dewa masih belum terlihat. Billy the Kid terus menjelaskan dengan sabar. Kami di Angkatan Laut Columbia menepati janji, tidak seperti kalian. Zhang Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, alasan mengapa aku belum menjadi Epsilon adalah karena aku tidak ingin tunduk pada yang berkuasa. Aku tidak ingin menjadi anjing bagi siapapun. Mudah sekali kehilangan nyawaku dengan cara seperti itu. Kalian para anggota Chains of Hell, kalian bisa bebas tanpa harus melihatku. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik di udara dan menghadap Sang Hun dan Billy the Kid. Kemudian, penghakiman suci di tangan kanannya terbakar dengan kobaran api hampa yang berkobar. Mata Sang Hun dan Billy the Kid membelalak, seolah mereka menyadari apa yang akan dilakukan Zhang Yi. Lelaki itu buru-buru berteriak dengan marah, "Hentikan! Sudah terlambat."
Zhang Yi menebas dengan keras ke belakangnya dengan pedangnya, dan kekuatan kekosongan yang melonjak meledak dan langsung menyerbu ke sumber cahaya esensi dewa di bawah tanah. Bom! Dalam ruang terbatas ini, keberadaan hitam mengaburkan segalanya, dan juga menyebabkan sumber cahaya kuning padam sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Esensi dewa telah dihancurkan oleh Zhang Yi. Ekspresi Billy the Kid tiba-tiba menjadi ganas. Harapan terbesarnya untuk promosi ke Epsilon hancur oleh satu pukulan dari Zhang Yi. Tanpa esensi dewa, dia harus mengikuti aturan dan berlatih setidaknya selama 2 tahun lagi untuk menembus tingkat Epsilon. Sialan kau bajingan. Billy the Kid mengeluarkan revolver emas dan perak dengan kedua tangannya, dan mengerahkan kekuatan dan secara maksimal. Dia menembak terlalu cepat. Tetapi tidak peduli seberapa cepat seseorang, bagaimana dia bisa melampaui gema waktu? Zhang Yi harus mengakui bahwa Billy the Kid sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga ia dapat menarik senjatanya lebih cepat daripada Zhang Yi dapat memanggil batas 2 dunia. Tetapi, Zhang Yi telah memperkirakan aksi penembakannya bahkan sebelum dia mengeluarkan senjatanya. Zhang Yi menghindar dan menghilang di tempat. Serangan mengerikan Billy the Kid bergema di bawah tanah dan melesat ke jurang tak berdasar. Lost Soul segera menghampiri tempat Zhang Yi menghilang. Ketika berbalik, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Pada dinding gua jurang dengan kedalaman hampir 10.000 meter tersebut, sebenarnya terdapat sebuah lorong besar. Mata sang Lost Soul memancarkan cahaya merah, menerangi lorong itu. Ternyata lorong itu saling terhubung ke segala arah, dan tidak diketahui berapa banyak gua padat di sana. Setelah Billy the Kid tiba di sini, dia langsung menusukkan pistol ke dinding dan tubuhnya menjadi sangat stabil. Dia masih bisa merasakan aura esensi dewa yang tertinggal di udara. Hal ini membuat Billy the Kid semakin marah. Dia benar-benar yakin bahwa esensi dewa telah dihancurkan oleh Zhang Yi. Sialan! Sialan, sialan, bunuh dia. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, jiwa kematian sudah mengejar ke arah di mana nafas Zhang Yi menghilang. Karena lingkungan bawah tanah yang kompleks, pengejaran menjadi lebih sulit. Ini berada 10.000 meter di bawah tanah, udaranya menjadi tipis dan tanahnya sangat padat. Zhang Yi dapat menggunakan oksigen yang disimpan di ruang berbeda, untuk menjaga kebugaran fisik normal. Tetapi Lost Soul dan Billy the Kid tidak memiliki kondisi yang menguntungkan seperti dia. Sang Hun menggunakan metode yang paling brutal, langsung menerobos lumpur dan mengejar Zhang Yi. Tetapi Billy tidak mampu mengikutinya. Sebagai upaya terakhir, ia menyalakan mode terbang pada pakaian tempurnya dan mulai terbang ke langit. Jangan berpikir kau bisa menghadapi Lost Soul dengan kepintaran kecil ini. Kau tidak mengerti betapa mengerikannya Lost Soul dengan kesadaran diri yang lengkap. Billy the Kid berpikir begitu dalam hatinya. Dia terbang ke langit, menunggu Zhang Yi muncul di tanah. Kini nafas esensi dewa telah hilang, dan hilang pulalah misi mereka dalam perjalanan ini. Jadi Billy the Kid hanya punya satu tujuan di matanya, membunuh Chaos. Tetapi saat ia hendak mencapai tanah, gelombang energi dahsyat tiba-tiba meletus di belakangnya. Nafas esensi dewa muncul kembali. Sinar cahaya kuning yang melesat ke langit tampak lebih terang dari sebelumnya. Billy menoleh karena terkejut. Ia dapat merasakan napas yang familiar itu, napas dari esensi dewa. Ini. Esensi suci belum hancur. Ia masih ada. Matanya berbinar karena kegembiraan. Sudah kubilang, bagaimana mungkin benda sehebat itu bisa hancur semudah itu? Kegembiraan pada saat ini membuat pikiran Billy the Kid tidak stabil. Kegembiraan yang meluap karena mendapatkan kembali apa yang telah hilang membanjiri emosinya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya oranye kuning menembus kehampaan dari jarak jauh dan melesat ke punggungnya. Pada saat kritis, Billy the Kid akhirnya menyadari krisisnya. Ular aneh dengan kepala dan ekor yang terhubung muncul lagi di matanya. Kembali ke nol. Dia tidak punya waktu untuk berbalik,
Tetapi tangannya secara naluriah tidak pernah meninggalkan revolvernya. Tangannya secara alami memutar moncong revolver dan mengarahkannya ke belakang. Dar! Kedua belas peluru itu mengembun menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala dan bertabrakan dengan seberkas cahaya oranye. Ledakan dahsyat itu langsung menghempaskan tubuh Billy the Kid. Ini adalah pilihan Billy the Kid sendiri untuk melepaskan kekuatan besar ini. Ia terbang beberapa ratus meter, lalu berguling perlahan beberapa kali di udara dan mendarat dengan mantap. Dia mengangkat kepalanya dan akhirnya melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Itu adalah monster yang besar dan cantik. Ia memiliki tubuh besar yang tingginya hampir 300 meter, 6 lengan panjang, dan leher serta ekor ramping. Seluruh tubuhnya tidak terlihat seperti makhluk apapun di dunia. Bentuknya lebih mirip cangkir porselen besar berwarna jingga kuning, bening seluruhnya, memancarkan cahaya yang anggun dan indah. Badannya yang berwarna jingga berkilau samar, dan lekuk-lekuknya sempurna seperti sebuah karya seni. Pada batang pohon jeruk, terdapat garis-garis hitam yang saling berhubungan, menutupi seluruh tubuhnya seperti garis-garis pada daun. Kepalanya kecil, seolah-olah hanya perpanjangan leher, dan tidak memiliki organ apapun. Namun keseluruhan kejadian itu terlihat begitu misterius dan menakjubkan, bagaikan dewa yang telah lahir. King Long. Billy the Kid dengan dingin membacakan sebuah nama. Monster yang muncul di sini tidak lain adalah King Long, salah satu dari 4 roh di wilayah Laut Cina Timur. Pengguna kemampuan tipe manusia binatang, binatang suci. Nama kode kemampuan, King Long. Karena pengaruh medan magnet aneh di Wugu, King Long tidak tahu apa yang terjadi pada Zhang Yi, Billy the Be, dan Sang Hun. Namun dia mengerti satu hal dengan jelas. Jika Zhang Yi masih hidup, dia juga bisa membantunya menunda lawan. Begitu Zhang Yi pergi, dia akan kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan esensi dewa. Jadi dia harus mengambil tindakan. Saat Billy the Kid muncul dari ruang bawah tanah, adalah saat yang tepat baginya untuk menyergap dalam waktu lama. Serangan ini memberinya sedikit keuntungan. King Long itu menjerit nyaring, suaranya bagaikan suara paus, setajam dan sekeras suara bayi. Pameran 10.000 kaca berwarna. Sesaat kemudian, ribuan dan puluhan ribu sinar cahaya keluar dari tubuhnya yang anggun dan besar dan langsung menuju ke arah Billy the Kid. Tatapan mata Billy the Kid dingin, dia cepat-cepat menghindar ke samping, tampak lambat. Tetapi sebenarnya dia dengan cekatan menghindari tiap serangan King Long. Setelah dia selesai mengisi ulang peluru, dia berbalik dan menembakkan 6 peluru dalam sekejap. Serangannya cepat berlalu, dan dengan ukuran tubuh King Long yang besar, dia tidak perlu menghindar. Namun ketika peluru itu mendekati tubuhnya, tubuh yang tampak ramping dan bulat bagaikan kaca itu tiba-tiba memancarkan cahaya halus. Ruang di sekitar tubuh King Long tampak terdistorsi. Saat peluru menyentuh cahaya, peluru meluncur seperti pisau yang memotong kulit babi yang tebal. Ini bukan kemampuan yang berhubungan dengan luar angkasa. Itu salah satu kemampuan King Long Glasir Air Lemah, Glasir Air Lemah. Permukaannya memiliki kekuatan khusus yang dapat mendistorsi serangan fisik yang dekat dengannya. Ini bukan pertama kalinya King Long dan Billy the Kid saling menggigit. Di Laut Cina Timur, keduanya telah bertarung sedikitnya 3 kali, tetapi tiap kali mereka berhenti setelah pertarungan kecil dan tidak pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Meski dalam pertarungan antara keduanya, memang benar bahwa Billy the Kid memiliki keunggulan. Namun, kemampuan King Long juga berarti bahwa dia tidak pernah menderita kerugian serius. Jika 2 orang benar-benar bertarung sampai mati, hasilnya sulit diprediksi. Billy the Kid juga merasa takut saat ini. Jika dia membunuh King Long tetapi terluka parah, dia mungkin akan dijemput oleh orang lain. Pasti ada orang luar biasa lainnya di Qingdao, yang belum muncul sejauh ini. Semua orang ingin menunggu orang lain bertarung sampai mati, lalu menjadi orang yang memanfaatkan situasi. Tidak ada orang yang bodoh. Akan lebih baik menunggu Sang Hun berhadapan dengan Zhang Yi terlebih dahulu,
lalu berhadapan dengan Qinglong di depan kita bersama-sama. Qinglong dan Billy the Kid memiliki kesepahaman diam-diam. Berdasarkan pemahaman mereka satu sama lain, kecuali mereka semua bertarung sampai mati, akan sulit mendapatkan hasil dalam waktu singkat. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau berhenti, dan masing-masing menahan diri, menguji dan menyerang satu sama lain. Namun, di medan perang, tamu tak diundang lainnya tiba-tiba muncul. Ketika keduanya sedang bertarung, datanglah dua orang dari luar lembah kabut. Qinglong dan Billy the Kid saling menjaga pengertian diam-diam dan berhenti berkelahi untuk sementara waktu. Ketika mereka melihat kedua orang itu dengan jelas, mata Qinglong dan Billy the Kid penuh dengan keterkejutan. Karena yang datang ke sini adalah orang asing negara Neon, Tsukuyomi dan Kagutsuchi no Mikoto. Billy the Kid menyipitkan matanya pada mereka. "Mengapa kau di sini?" Dia tidak menyangka kedua orang ini akan datang. Karena di matanya, mutan di negara Neon itu hanyalah mutan tingkat menengah. Bahkan Amaterasu, yang dikenal sebagai master terbaik di negara Neon, memiliki indeks kemampuan hanya 9.500 poin. Tsukuyomi Crow Chikari dan Kagutsuchi Tendou Tenshiki, keduanya adalah orang dengan indeks kekuatan supernatural sebesar 9.500 poin. Misalnya, pada tahap awal perang, mereka masih bisa memainkan peran di pulau itu. Tetapi pada titik ini, siapa di antara orang-orang yang muncul di area inti lembah kabut yang tidak dekat dengan Ipsilon? Kekuatan mereka sama sekali tidak cukup. Tubuh besar Qinglong diam-diam menyesuaikan Fang Qi, dari menghadapi Billy the Kid menjadi menghadapi Billy the Kid dan Neon Mutan di saat yang sama. Ketiga partai membentuk keseimbangan kekuatan tiga arah. Ya Qinglong tidak menjawab perkataan Charnero. Dia hanya menatap sinar kuning yang membumbung ke langit, wajahnya penuh dengan kemabukan seperti seorang nymphomaniac. Akhirnya aku menemukannya. Apakah ini esensi dewa? Begitu indahnya hingga aku tak dapat menahannya. Billy the Kid sudah menyadari ada sesuatu yang salah saat ini. Dia tidak pernah sepenuhnya percaya pada orang-orang negara Neon ini di dalam hatinya. Karena dari pendidikan yang diterimanya sejak kecil, bangsa negara Neon merupakan ras yang memiliki kerendahan hati terukir di wajah mereka. Namun memiliki semangat pengkhianatan atau mengalahkan yang lebih unggul, terukir di tulang mereka. Apakah kau di sini untuk membantuku? Billy the Kid menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin lagi. Bantuan? Tidak, aku selalu berpikir bahwa kita hanya bekerja sama. Ya Qinglong menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tiandao Tianxi di sampingnya memiliki senyum jahat di wajahnya. Tampak seperti penjahat yang telah berhasil dalam rencana jahatnya. Kini kerja sama kita telah mencapai hasil terbaik, yaitu menemukan esensi dewa. Kita menjadi rival lagi. Siapa yang bisa mendapatkan sumber suci itu tergantung pada pemimpin kita masing-masing. Qinglong tetap diam. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pasukan gabungan. Singkatnya, selama ada perpecahan dalam partai lain, itu adalah kabar baik yang besar baginya. Apa yang terjadi di sini tidak dapat disiarkan keluar karena gangguan medan magnet, dan orang-orang di dua pusat komando tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, di sini tidak ada aturan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Orang-orang asing di negara Neon hanya melepas penyamaran mereka. Billy the Kid merasakan ada yang tidak beres. Ia menatap Ya Qinglong dengan dingin, dengan senyum menggoda di wajahnya. Apakah kau punya kekuatan untuk bersaing denganku demi esensi suci? Ya Qinglong tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa, tawanya tak terkendali dan sombong. Hahaha, Tuan Billy the Kid, kau akan segera tahu apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah jahat dan dingin seperti hantu. Tiandao Tianxi mundur setengah langkah dan menatap Ya Qinglong dengan waspada dan sedikit ketakutan. Tangan Ya Qinglong terentang dari lengan jubah penyihir yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tangan kecil pucat itu memegang erat sebuah kotak seukuran sangkar burung. Aku lahir di sebuah desa kecil bernama Desa Kianya.
Ada sebuah ilmu sihir yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Ini adalah ilmu sihir yang digunakan penduduk desa untuk melindungi diri mereka sendiri selama perang. Ilmu sihir ini disebut Siku Siang. Cara pembuatannya adalah dengan membunuh seorang wanita hamil yang sedang hamil 7 bulan, kemudian mengeluarkan janin yang ada di dalam perutnya, memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu memberkatinya dengan doa dan ilmu sihir. Semakin banyak pengorbanan yang kau lakukan, semakin kuat kutukan kotak itu. Dia menggumamkan kata-kata yang menyeramkan. Ketika dia perlahan membuka segel kotak itu, asap hitam pekat yang membuat orang merasa mual saat melihatnya. Dengan cepat keluar dari kotak itu dan kemudian sepenuhnya terbenam ke dalam tubuh hantu besar di belakangnya. Kotak ini kuperoleh dengan mengorbankan 10.000 pengorbanan. Ini adalah kotak dewa hantu tertinggi. Ya Qinglong membuka kotak yang disegel dengan lapisan mantra berlumuran darah hitam, dan udara hitam memenuhi langit dari celah-celah kotak. Dari jarak jauh, Billy the Kid dan Qinglong mendengar ratapan yang sangat melengking. Itulah dendam dari roh 10.000 wanita yang isi perutnya telah dikeluarkan dan janin dalam rahim mereka. Semua kebencian ini diserap oleh Guishen Ziku di belakang Qinglong. Ukuran tubuhnya juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Petir hitam menyambar tubuhnya, dan energi jahat tampak keluar dari dunia bawah, melekat pada baju zirah prajurit hitam dan merahnya. Penampilannya menjadi lebih ganas, dan dua bilah hantu di tangannya juga ternoda oleh lapisan roh jahat yang mengerikan. Sesaat kemudian, ia berubah wujud menjadi hantu raksasa setinggi ratusan meter dengan aura jahat. Tubuh Ya Qinglong perlahan bangkit dan kemudian menyatu dengan tubuhnya. Esensi dewa, kami di Negara Neon juga ingin mendapat bagian. Tubuh hantu itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menjijikkan, bahkan Billy the Kid dan Qinglong memiliki ekspresi yang sangat serius. Karena dari dia, keduanya merasakan kekuatan setingkat Ipsilon. Orang Negara Neon sangat jahat sehingga mereka menyembunyikan diri begitu lama. Qinglong berbisik. Hati Billy the Kid hancur. Sekarang, ada pesaing kuat lainnya. Dar! Terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari bawah tanah, dan seberkas cahaya membubung ke udara dari bawah tanah. Itu adalah sosok Zhang Yi. Seketika itu juga, bumi terbelah dengan suara ledakan keras, dan meriam energi Lost Soul menembus langit dan melewati Zhang Yi yang tidak jauh dari situ. Dia melesat ke angkasa bak bola meriam, lalu jatuh pelan-pelan ke lembah berkabut. Perubahan mendadak di depan mereka membuat Zhang Yi dan Sang Hun untuk sementara berhenti mengejar. Melihat Qinglong dan Guishen Ziku, dan merasakan kekuatan Guishen tingkat Ipsilon, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya lagi dan lagi. Baiklah, sekarang saatnya semua roh jahat munculkan. Tanpa sadar, dia melirik pilar cahaya di bawah jurang. Kalian semua datang ke sini untuk mencari esensi dewa. Aku menebaknya dengan benarkan. Perkataan Zhang Yi dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bahwa esensi dewa adalah yang paling penting. Ini juga merupakan pengingat bagi jiwa Lost Soul. Sekarang, musuh yang paling harus dihadapi Columbia bukanlah Zhang Yi, tetapi Negara Neon. Dari mulut hantu itu keluar suara dingin Ya Qinglong. Kita sekutu Columbia. Jadi, mari kita bersihkan area itu dulu. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan saling bertarung dan membiarkan Zhang Yi dan Qinglong memanfaatkan situasi. Sekalipun mereka ingin berjuang demi esensi dewa, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan yang lemah dari medan perang. Mata Zhang Yi tiba-tiba memadat. Kau ingin membunuhku? Bisakah kau membunuhku? Pada saat ini, Qinglong tidak bisa lagi duduk diam. Dibandingkan dengan Keyes, aku tidak pandai berlari. Namun, jika ada yang ingin memperlakukanku seperti semut, maka mereka terlalu banyak berpikir. Pupil vertikal di kepala Qinglong terbuka perlahan. Tanda hitam di tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak dari Qinglong. Kekuatan lain setingkat Ipsilon.
Setelah kiamat, semua kekuatan memulai perlombaan senjata yang gila-gilaan. Yang paling penting adalah penelitian eksperimental pada mutan tingkat atas, terutama mutan tingkat Epsilon. Kolombia telah mencapai hasil baik dalam hal ini. Wilayah Laut Cina Timur juga tidak pernah diakhiri. Dan King Long adalah salah satu subjek eksperimen di wilayah Laut Cina Timur. Sayangnya, dia, seperti pembunuh jiwa, adalah eksperimen yang gagal. Lost Soul memperoleh kekuatan setingkat Epsilon, tetapi kehilangan otaknya dan berubah menjadi monster. Akan tetapi, King Long benar-benar memotong jalannya sendiri untuk mencapai kekuasaan, mengeluarkan semua potensinya, dan berakhir di level Delta. Namun, dampak eksperimen manusia semacam itu memberinya senjata pembunuh rahasia, kartu pengalaman Epsilon. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan sebagian umurnya, tetapi pada saat yang sama dia akan mendapatkan kekuatan Epsilon Threshold. Dia adalah kartu truf terbesar wilayah Laut Cina Timur dalam operasi ini. Zhang Yi dan Billy the Kid keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya, mereka dianggap sebagai makhluk paling kuat di pulau ini, dan pemain unggulan terkuat dalam kompetisi asal-usul Tuhan. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir, 3 makhluk sekelas Epsilon akan muncul pada saat yang sama. Kekuatan dahsyat itu menciptakan badai yang langsung menyebarkan racun beracun dalam radius puluhan kilometer. Reaksi energi yang berlebihan itu bahkan mengguncang pusat komando kedua pasukan. 3 kekuatan tingkat Epsilon muncul secara bersamaan di wilayah pusat lembah kabut. Apa? 3 helai? Jenderal Horn, Li Tianyang dan Situ Sin semuanya tercengang. Ketika mereka memikirkannya dengan seksama, mereka semua tahu bahwa salah satu kekuatan itu berasal dari pihak mereka. Kekuatan lainnya datang dari sisi yang lain. Namun dari manakah kekuatan ketiga itu berasal? Medan magnet di Wugu mengganggu deteksi. Mereka hanya bisa menebak dan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Tidak ada seorang pun yang berani menyeberangi sungai untuk melakukan pengintaian. Di pihak pasukan gabungan, perwakilan negara Neon memandang Jenderal Horn dan yang lainnya dengan tatapan muram. Aku pikir kami sudah bersembunyi cukup dalam, tetapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang Kolombia dan Huasu juga sudah bersiap. Aku hanya berharap Istana Gagak dapat berhasil merebut esensi dewa dan meningkatkan prestise negara Neon kita yang agung. 2 prajurit Epsilon yang kuat yang menjaga laut luar, Chartiles dan Xuanwu, tertarik oleh ketiga kekuatan ini. Oh, menarik, sangat menarik. Sedikit ketertarikan muncul di mata Xuanwu, tetapi dia tidak berhenti memainkan permainan di tangannya. Mereka hanya 3 Epsilon yang baru saja mencapai ambang batas 10.000 poin. Level ini tidak ada artinya baginya atau bagi Chartiles. Chartiles duduk di senjata utama kapal perang, dengan senyum mengejek dan menghina di wajahnya. Kau telah berusaha keras untuk mendapatkan kekuasaan yang seharusnya tidak kau miliki, tetapi itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan, katanya malas. Orang-orang yang tidak berbakat mencoba merebut kehendak surga dan mengubah takdir mereka sendiri. Tapi meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang pilihan sepertiku. Dia tersenyum, tetapi ada ketajaman aneh di matanya yang sembrono. Di tengah lembah berkabut, 3 kekuatan menakjubkan saling berhadapan. Awalnya konflik terbesar terpusat pada Zhang Yi, namun kini telah bergeser sepenuhnya. Ekspresi Sang Hun menjadi sangat serius. Dia menoleh dan menatap Zhang Yi dengan dingin. Pintu di belakang Zhang Yi terbuka lebar. Dia bisa bersembunyi di dalamnya kapan saja selama yang dia mau. Bukankah akulah yang kamu butuhkan bantuannya saat ini? Sekalipun kau membunuhku, jika esensi dewa jatuh ke tangan orang lain, maka tindakanmu tidak akan berarti. Dia mengangkat tangannya, tersenyum dan berkata, kali ini, aku menyerah. Zhang Yi mundur selangkah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di atas jurang dan terbang ke bawah. Awalnya semua orang masih dalam kebuntuan,
tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Zhang Yi membuat pilihan untuk mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin memperoleh esensi dewa. Sekalipun seseorang adalah Lost Soul, ia tetap ingin mendapatkannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang paling misterius di dunia. Begitu dia mendapatkannya, dia akan dapat bertahan hidup. Ia hanya punya waktu kurang dari 1 hari untuk hidup. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mati. Dia juga ingin menjadi pahlawan angkatan laut seperti Katiles, dan menikmati perlakuan yang paling dikagumi dan rasa hormat dari semua orang. Dia ingin melihat istri dan putrinya hidup. Sang pembunuh jiwa membuka mulutnya dan menembakkan meriam energi, sedangkan putra hantu mengeluarkan pedang raksasa sepanjang beberapa meter dan menjatuhkannya, yang langsung menghancurkan bumi. Dan energi jahat hitam langsung menuju ke Zhang Yi. Qinglong ragu-ragu sejenak dan tidak memilih untuk menyerang Zhang Yi. Kedua Ipsilon menyerang bersama, tetapi gagal mengenai Zhang Yi. Karena Zhang Yi hanya menggertak dan tidak mempunyai niat sungguhan untuk memasuki jurang untuk merebut esensi dewa. Jadi saat dia muncul, dia menghilang ke dalam kehampaan dan menghindari serangan kuat kedua orang itu. Tapi tipuannya benar-benar menghancurkan situasi di tempat kejadian. Lost Soul mengepalkan tangannya, menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menghancurkan gendang telinga seseorang, dan arus listrik ungu melilit tubuhnya. Tubuh yang menyerupai mayat itu mulai tumbuh dengan cepat, dan lapisan pelindung yang kuat muncul di kulitnya. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi raksasa berbaju besi putih yang tingginya lebih dari 10 meter. Lalu sang penjamret jiwa meloncat dan menyerbu ke dalam jurang terlebih dahulu. Melihat kejadian ini, Qinglong beserta para hantu dan dewa tidak mau membiarkan yang lain maju. Jadi mereka semua menyerbu sambil berteriak. Jurang besar itu, dengan 3 Ipsilon besar yang menukik ke bawah, sebenarnya tampak sangat luas. Ketiga orang itu mempunyai tujuan yang sama, namun hanya satu orang yang dapat memperoleh esensi dewa. Sehingga pertarungan sengit pun segera terjadi. Ada alasan lain yang lebih penting, mereka bertiga tidak punya banyak waktu. Mereka adalah Ipsilon palsu yang memperoleh kekuatan sementara melalui cara khusus, dan kekuatan mereka dapat runtuh kapan saja. Khusus untuk pembunuh jiwa, waktu yang tersisa baginya untuk terjaga kurang dari 2 menit. Jika dia tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu 2 menit, dia akan berubah menjadi mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh sampai dia dihancurkan. Semua orang terburu-buru, sehingga tidak ada keraguan dalam serangan mereka, dan mereka semua bertujuan untuk membunuh yang lain. Dar dar dar. Raungan yang menggelegar terdengar dari jurang. Itu adalah energi yang dilepaskan oleh pertarungan antar mutan tingkat atas, menyebabkan jurang mulai retak dan pintu masuknya melebar. Tanah di bawah kaki Billy the Kid hancur seperti jaring laba-laba. Dia mundur dengan cepat untuk memastikan bahwa tempat di mana dia berdiri aman dan cocok untuk bertempur. 3 Ipsilon bergegas ke bawah tanah untuk memperjuangkan esensi dewa. Masih ada 3 orang di titik acuan itu. Zhang Yi, Billy the Kid, dan Tendo Tenshiki Kagutsuchi no Mikoto Negara Neon. Wajah Kagutsuchi penuh dengan garis-garis hitam. Di antara mutan yang masih hidup, dialah yang paling lemah. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa mengandalkan Guishen Zikuku untuk mendapatkan kartu truf ini, dan memamerkannya bersama Ya Qinglong. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa 2 kekuatan lainnya juga memiliki kartu truf yang kuat. Dia menelan ludah dan berkata perlahan, menurutku pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Kita bertiga tidak perlu melanjutkan pertempuran. Zhang Yi dan Billy the Kid saling berpandangan. Kemudian, dalam sekejap, penghakiman suci di tangan Zhang Yi menebas, dan jaring langit dan bumi sepenuhnya menjebak jalan langit dan waktu. Dan revolver emas Billy the Kid juga menembakkan seberkas cahaya berwarna mawar. Dalam sekejap, tubuh Tiandao Tianxi terpotong-potong. Mutan kuat dari Neon ini terbunuh seketika oleh serangan gabungan 2 mutan tingkat Delta teratas. Setelah berurusan dengan orang-orang tambahan,
Billy the Kid memandang Zhang Yi. Sekarang, hanya tinggal kita berdua. Apakah kau masih ingin bertarung? Zhang Yi tersenyum tipis. Apa yang perlu diperdebatkan? Sepertinya tempat ini tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Tidakkah menurutmu begitu? Billy the Kid tersenyum dan mengangguk. Aku rasa begitu. Aku tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, kami akan menjadi pihak yang ikut bersenang-senang. Penting untuk tetap hidup. Mereka semua adalah mutan dengan bakat Ipsilon. Selama mereka bertahan hidup, cepat atau lambat mereka akan naik pangkat. Tidak seperti ketiganya di jurang, mereka semua mempertaruhkan nyawa demi masa depan. Lalu kau masih belum puas? Zhang Yi bertanya. Billy the Kid menatap Zhang Yi, kau juga tidak pergi. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan berkata, aku sedang menunggu seseorang. Billy the Kid, aku juga. Hal ini dipahami secara diam-diam. Meskipun ketiga orang berikut semuanya Ipsilon, tetapi berapa lama mereka dapat mempertahankan kondisi ini? Ketika mereka bertarung satu sama lain dan pertarungan menjadi intens, seseorang selalu dibutuhkan untuk mengakhirinya. Zhang Yi dan Billy the Kid adalah kandidat terbaik. Lagi pula, mereka belum sepenuhnya menyerah dalam memperjuangkan esensi dewa. Zhang Yi berkata kepada Billy the Kid dengan tenang, terkadang, terlalu suka ikut bersenang-senang bukanlah hal yang baik. Jika kamu datang terlambat, kamu tidak akan pernah bisa melupakannya. Billy the Kid menyipitkan matanya. Terima kasih sudah mengingatkan. Pandangan serius melintas di matanya. Meski hubungan mereka tampak damai dan harmonis, nyatanya dia tak pernah menyerah dan mencari-cari kelemahan Zhang Yi. Namun sayangnya, terobosan dua alam Zhang Yi memiliki kemampuan bertahan tanpa titik buta. Billy the Kid tidak lagi memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Zhang Yi. Kecuali dia menyesuaikan outputnya sendiri ke tingkat maksimum dan secara paksa menerobos penghalang Zhang Yi. Namun, melakukan hal itu terlalu berbahaya. Jika kau gagal, itu sama saja dengan mengungkap kartu trufmu sendiri. Zhang Yi menunggu dengan tenang di lembah berkabut. Hasilnya akan keluar paling lama dalam waktu 2 menit. Katanya dengan tenang. Billy the Kid setuju dengan pernyataan ini dan mengangguk. Sayangnya, Billy the Kid mengira dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi, tetapi kenyataannya, dia tidak mengerti apapun. Namun, ada satu hal yang sangat jelas bagi Billy the Kid. Semakin lama Zhang Yi tinggal di sini, semakin berbahaya keadaannya. Racun di sekitar lembah kabut tampak semakin terkonsentrasi, dan kabut beracun berwarna hijau tua membuat orang merasa tercekik. Sekalipun kau mengenakan seragam tempur, kau harus menyuntikkan atau meminum penawar racun agar bisa tinggal lama di sini. Namun, Zhang Yi merupakan pengecualian. Dengan penyatuan dua alam, dia tidak khawatir akan terkikis oleh racun. Di dalam jurang, raungan kemarahan itu sama mengerikannya dengan salvo dari korps artileri. Kekuatan yang dahsyat menyebabkan seluruh jurang runtuh dengan cepat, memperlihatkan ruang yang lebih luas. Tidak seorang pun tahu kemana gua bawah tanah ini mengarah. Gua itu sangat besar dan area di sekitarnya dengan cepat retak, seperti kawah raksasa. Dan di bawahnya ada jurang gelap yang tak terlihat ujungnya. King Long, Lost Soul, dan Guishen Ziku, 3 mutan yang sempat dipromosikan menjadi Ipsilon, memulai pertarungan hidup dan mati, semuanya bersaing untuk satu-satunya kesempatan untuk melampaui batas. King Long adalah yang terbesar dalam ukuran, memancarkan cahaya yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Masing-masing dari 6 lengannya panjangnya ratusan meter, dan ketika dia mengayunkannya, mereka seperti cambuk raksasa, dengan kekuatan untuk membelah gunung dan batu. Pedang Guishenzi dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dia menggunakan satu pedang untuk menahan orang asing dan menebasnya dengan ganas. Sang Hun adalah orang gila dalam pertempuran, makhluk yang sudah diambang kematian. Dia lebih gila dari siapapun, dan gaya bertarungnya sangat ganas, mempertaruhkan nyawanya.
Ketiga pria itu saling menahan diri dan terus menyelam ke dalam jurang, saling tarik-menarik. Siapapun yang memimpin akan diserang oleh dua orang di belakang. Aura pembunuhnya sedang mendidih. Semangat juangnya tinggi. Bagaikan tiga binatang buas yang paling mengerikan bertarung sampai mati bersama-sama. Bagaikan binatang buas yang terperangkap. Badai energi yang datang dari lembah berkabut setiap saat membuat awan di langit menjadi cerah. Ada langit biru dan awan putih yang langka setelah berakhirnya Perang Negara Neon. Sebuah lubang melingkar besar muncul di langit di atas seluruh lembah berkabut. Ketiga monster itu saling membunuh. Mereka meraung dan menggigit satu sama lain, dan dalam sekejap mata, mereka berlumuran darah. Zhang Yi dan Billy the Kid berada 10 kaki dari jurang, dan mereka juga saling berjauhan. Tetapi tanah di bawah kakinya masih berguncang bagaikan gempa bumi berkekuatan 8 SR, lalu hancur. Pada akhirnya, area di tengah lembah berkabut hampir runtuh, dan mereka harus berlari ke tepi lembah berkabut untuk menghindari kekuatan yang mengerikan ini. Kekuatan yang tersisa saja sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini adalah kekuatan mutan tingkat Y. Terlebih lagi, ini adalah kekuatan penghancur dari hanya 3 mutan yang nyaris menginjakan kaki di ambang pintu Y. Sulit membayangkan betapa mengerikannya jika mutan setingkat Chartier atau Xuanwu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Waktu terasa berlalu begitu lambat. Di mata monster berkepala 3 itu, sumber cahaya suci semakin dekat dan dekat. Mata mereka perlahan melebar, seolah-olah mereka telah merasakan kekuatan suci itu. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka yang berlumuran darah dan luka. Tetapi setelah semakin dekat ke sumber cahaya, darah mereka malah semakin mendidih. Guishen Ziku mengeluarkan raungan marah, dan bergegas menuju Qinglong di sampingnya dengan kedua pedang di tangan. Dia memotong leher rampingnya dengan satu pedang dan menusuk dada dan perutnya dengan pedang lainnya. Perhatian Qinglong tidak pernah teralihkan. Dan ketika dia melihat putra hantu dan dewa datang menyerang, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya jingga yang menakjubkan. Menerangi jurang sedalam 10.000 meter seterang siang hari. Kepala Qinglong juga diarahkan ke Guishen Ziku, dan dia menyemburkan napas atom tebal, yang menghancurkan baju besi Guishen Ziku. Memanfaatkan momen saat mereka berdua tengah bertarung, Soul Sorrow melaju kencang dan menyerbu langsung ke arah sumber cahaya sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar. Melihat ini, Qinglong Ruoshui Liuli dan Guishen Ziku keduanya meraung marah. Lalu mereka berdua membidik punggung Sang Hun pada saat yang sama dan melancarkan serangan paling ganas. Sang Hun tidak peduli dengan hal ini. Selama dia bisa mendapatkan esensi dewa, bahkan jika dia harus menerima pukulan dari mereka berdua, semuanya akan sepadan. Saat ia mendekati sumber cahaya, tubuhnya diselimuti oleh arus hangat, seolah-olah dihangatkan oleh matahari. Apakah ini esensi dewa? Lelaki yang sedang berduka itu begitu bahagia hingga ia hampir berteriak. Namun tiba-tiba kegembiraan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Mengapa esensi dewa ini tampak seperti mata raksasa? Dan sangat mirip dengan suatu bentuk keberadaan yang sangat dikenalnya? Dar! Guishen Ziku menerima serangan Qinglong dan menyerangnya di punggungnya. Punggung sang pembunuh jiwa terkoyak, memperlihatkan daging dan tulangnya yang mengerikan. Namun dia menggertakkan giginya dan memblokir serangan itu, lalu melompat ke dalam cahaya. Hahaha, esensi dewa, kau milikku sekarang. Dia membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke dalam arus hangat yang bergulung untuk merasakan evolusi tingkat kehidupannya. Qinglong yang lemah dan dewa hantu Zichu menyaksikan dengan tak berdaya, namun sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Dar! Terdengar suara keras. Lost Soul jatuh di tengah esensi dewa. Dia tertegun sejenak, menundukkan kepalanya dan melihat benda di bawahnya. Ada tekstur yang sangat familiar. Sumber cahaya yang menyilaukan membuatnya tidak dapat melihat apapun, tetapi perasaan itu sangat familiar. Dan pada saat itu, saat dia mendarat dengan suara keras,
benda transparan di bawahnya hancur dengan suara benturan. Dar! Sinar cahaya yang melesat ke langit menghilang lagi. Lebih dari 10.000 meter di bawah jurang, hanya cahaya emas yang terpancar dari tubuh Qinglong yang tersisa. Akan tetapi, karena kolom cahaya itu menghilang, ketiga monster itu dapat melihat dengan jelas wujud sebenarnya di bawah. Di manakah esensi dewa? Yang ada hanyalah perangkat mekanik besar yang tampak seperti mata monster, yang menatap mereka. Ini lampu sorot? Qinglong berteriak keras. Ya, Qinglong dan Sang Hun juga mengenali benda apa ini. Ternyata ini adalah lampu sorot yang sangat besar dengan diameter lebih dari 20 meter. Dan dari awal hingga akhir, sumber cahaya misterius yang mereka lihat dipancarkan olehnya. Setelah hening sejenak, Sang Lost Soul meraung marah, yang bergema liar hingga 10.000 meter di bawah tanah. Mereka bertiga bertarung sekian lama, dengan darah di sekujur tubuh mereka, namun pada akhirnya mereka tertipu oleh jebakan kebencian? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin palsu. Aku bisa merasakan dengan jelas nafas esensi dewa, bagaimana mungkin ini palsu? Sang pembunuh jiwa sangat marah dan menghancurkan lampu sorot itu berkeping-keping dengan satu pukulan. Kemudian ia mulai membuat kekacauan di dasar jurang, mencoba menemukan esensi dewa yang tersembunyi. Namun, hanya ada sedikit jejak esensi dewa yang tersisa di udara. Bagaimana esensi dewa bisa benar-benar ada? Qinglong masih bisa bersikap rasional saat ini. Meskipun hatinya pesimis dan putus asa, dia juga ingin memahami keseluruhan cerita. Tidak ada yang namanya esensi dewa. Sejak awal, ini hanyalah jebakan untuk membuat kita saling membunuh. Wajah Ya Qinglong yang tersembunyi di tubuh hantu itu pucat. Mereka membayar harga yang sangat mahal dan mengeluarkan seni bela diri terakhir. Tapi hasilnya seperti ini? Bukankah semuanya itu lelucon? Bagaimana kau menjelaskan nafas esensi dewa? Qinglong tersenyum pahit. Bagi mereka yang telah bersentuhan dengan esensi dewa, tidaklah sulit untuk mensimulasikan sinyal esensi dewa melalui peralatan elektronik. Sedangkan untuk fluktuasi energi, bahkan lebih mudah untuk dibuat. Tatapan mata Ya Qinglong yang gila berangsur-angsur berubah, membuatnya tampak menyeramkan seperti iblis. Ah! Suara melengking dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Gui Shenzi memiliki batasan yang sangat ketat terhadap penggunaan senjata pamungkas ini karena merupakan kutukan. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menyebabkan bahaya besar pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, kali ini dia melepaskan kekuatan puluhan ribu roh pendendam dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak tahu kapan dia bisa menebusnya. Pada saat yang sama, waktu rasional Sang Hun hampir mencapai batasnya, dan pupil matanya berubah menjadi merah seluruhnya. Di bawah jurang, seolah-olah gua iblis telah terbuka, dan energi dahsyat membubung ke langit. Zhang Yi dan Billy the Kid melihat ke dalam jurang dari jauh, menunggu hasil pertarungan antara tiga monster tingkat Epsilon. Namun ekspresi Zhang Yi tetap tenang. Dia tahu jika ketiga orang ini jatuh, tidak akan ada hasilnya. Dia mengira semua ini hanyalah jebakan yang dibuatnya untuk mengacaukan situasi pertempuran di seluruh lembah kabut. Esensi dewa yang sesungguhnya tidak ada di sini sama sekali. Tak lama kemudian, terdengarlah teriakan hantu menyeramkan dari dasar jurang. Zhang Yi tahu bahwa kebenaran masalah ini telah terungkap sepenuhnya. Tetapi itu tidak masalah, karena tujuannya telah tercapai. Selama ia ingin melarikan diri, bahkan orang gila pun tidak akan mampu membunuhnya. Dia adalah mutan yang berhubungan dengan ruang angkasa, dan dengan kemampuan terkait waktu yang awalnya dibangkitkannya. Dia telah menjadi mutan nomor 1 yang tak terbantahkan dalam hal kemampuan menyelamatkan hidup. Raur! Lost Soul membumbung tinggi ke langit, dan pada saat ini ia berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Dia merasakan kehadiran Zhang Yi di dekatnya, jadi dia bergegas untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Ya Guishen Ziku yang sangat marah juga terbang ke langit bersama Guishen Zi. Mereka ingin mencari pelaku di balik insiden ini.
Mengenai siapa yang melakukannya, dapat dibayangkan hanya beberapa orang yang masih hidup di pulau itu. Caius, atau mungkin Billy the Kid. Bahkan King Long, inkarnasi dari naga biru, ingin sekali menemukan mereka dan menuntut penjelasan. Memaksa dirinya untuk meningkatkan ke level Epsilon akan menimbulkan kerugian besar padanya. Bila tidak hati-hati, luka dalam tubuhnya akan menyebabkan pendarahan dan merenggut nyawanya. Kali ini, ia harus mendapatkan esensi dewa untuk memperpanjang hidupnya. Zhang Yi, yang mengetahui apa yang terjadi di bawah, mengendurkan lengannya dan berencana untuk pergi. Dia menatap Billy the Kid dari kejauhan. Kau akan menanggung amarah mereka sendirian. Aku pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia membuka pintu dimensi dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat pintu dimensi itu muncul, sangat tiba-tiba, pintunya hancur. Pintu dimensi Zhang Yi runtuh tepat di depannya, tanpa suara dan tanpa tanda-tanda apapun. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil dan dia melihat semua ini dengan heran. Bagaimana bisa pertahanan terkuatnya gagal begitu diam? Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, Billy the Kid menunjukkan senyum main-main di sudut mulutnya, mengangkat revolver perak di tangannya, dan mengarahkannya ke kepalanya. Caius, kau sangat kuat. Tapi kau tidak berpikir bahwa kami tidak akan siap menghadapimu saat kami tahu kau memiliki kemampuan spasial, kan? Dari kedalaman kabut beracun, sosok hantu berwarna hijau tua perlahan melayang keluar. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari Hell Chains kecuali Billy the Kid dan Hell Sister. Melihat pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di depannya, ekspresi Zhang Yi tiba-tiba menjadi serius. Apakah kau Hell Sister? Kuda neraka Hershey Est, daftar orang ini selalu ada di pikiran Zhang Yi. Zhang Yi belum pernah bertemu musuh seperti ini sebelumnya. Tetapi dia tahu bahwa kemampuannya adalah menggunakan racun. Di Pulau Qingdao, yang penuh dengan racun, orang ini sangat berbahaya. Suara Hell Sister datang dari balik masker gas. Ya, ini aku. Caius, kau tidak menyangka akan kalah dengan cara seperti ini kan? Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menjelaskan dengan tenang. Kau telah berada di pulau ini, menjaga pintu menuju dimensi lain tetap terbuka untuk menahan erosi gas beracun. Namun, apakah ada kemungkinan racun mematikan ini juga merupakan senjata yang dapat menghancurkan dimensi lainmu? Hell Sister sudah lama ada di sini. Dia menyiapkan racun terbaik, yaitu cairan tubuhnya, yang berubah menjadi partikel mikro dan menyatu dengan udara di seluruh lembah berkabut. Ketika racun-racun ini memasuki ruang berbeda Zhang Yi, mereka tidak langsung meledak, tetapi terus terakumulasi. Setelah mencapai titik kritis tertentu, ledakan paling indah terjadi. Kekuatan terkonsentrasi itu mampu menembus segalanya, termasuk ruang angkasa asing yang paling dibanggakan Zhang Yi. Zhang Yi menatap Hell Sister dengan tatapan kosong, matanya penuh kebingungan. Bahkan gema waktunya tidak dapat memberikan tanda apapun akan kemampuan ini. Karena tata letak lawan telah dimulai sejak lama, dia tidak dapat meramalkan firasat jangka panjang seperti itu. Yang terburuk adalah saat ini, Sang Hun, Guishen Ziku dan Ruo Shui Liuli Dragon God semuanya keluar untuk membunuh mereka. Target mereka adalah Zhang Yi. Bahkan King Long tidak terima dipermainkan seperti ini. Guishen Ziku berteriak keras, esensi dewa di bawah ini palsu, di mana kamu menyembunyikan esensi dewa yang asli? Billy the Kid dan Hell Sister tercengang. Palsu. Mata semua orang tertuju pada Zhang Yi. Ide-idenya menjadi makin jelas. Esensi dewa palsu pertama kali ditemukan ketika Zhang Yi dikejar oleh roh penghancur jiwa dan memasuki kedalaman lembah berkabut. Saat itulah sinar cahaya yang menyilaukan dan napas esensi dewa muncul. Oleh karena itu, semua ilusi dibuat oleh Zhang Yi. Dia pelakunya. King Long tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada Zhang Yi, "Hun Dun, kau terlalu banyak bercanda." Ia bahkan mempertaruhkan kematiannya sendiri untuk mengubah dirinya menjadi dewa naga,
hanya untuk mendapati dirinya dipermainkan pada akhirnya. Bahkan sekutu tidak dapat menerima hasil seperti itu. Sang Hun menatap Zhang Yi dengan marah, niat membunuh di matanya tidak bisa lagi ditekan. Sialan kau, di mana esensi suci? Katakan padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengalami kematian paling kejam di dunia. Raungan yang Lost Soul. Billy the Kid dan Hell Sister diam-diam berjalan pergi, tampak seperti sedang menikmati pertunjukan. Pada saat ini, kemampuan spasial Zhang Yi telah retak, dan dia dikelilingi oleh 3 petarung tingkat Epsilon. Dia tidak dapat membayangkan akhir seperti apa yang akan menunggunya. Di dunia ini, tidak ada mutan di bawah Epsilon yang mampu menghadapi pengepungan 3 Epsilon sekaligus. Di mata semua orang, Zhang Yimou tidak lagi memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Zhang Yi menatap dengan tenang musuh-musuh menakutkan di sekelilingnya. Kalian sehat. Semua orang mendengar desahan itu dengan sangat jelas. Sudah saatnya mengakhiri lelucon ini. Zhang Yi memegang dahinya dengan satu tangan dan perlahan menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, tatapannya menjadi sangat dingin dan tajam. Suatu kekuatan yang amat menakutkan, begitu menindas hingga dapat membuat orang mati lemas, tiba-tiba keluar dari tubuhnya yang tidak begitu tinggi dan dengan ganas menyapu seluruh lembah berkabut. Aku sangat bersenang-senang hari ini. Kekuatan itu menyapu keluar lembah kabut dan kemudian menyapu semua arah Pulau Bintang. Chartiles dan Xuanwu di laut yang jauh merasakan kekuatan ini dan wajah mereka berubah. Epsilon yang lain. Ini lebih kuat dari 3 aura yang muncul sebelumnya. Zhang Yi dikelilingi oleh 3 Epsilon, tetapi kekuatan yang keluar dari tubuhnya membuat ketiga mutan Epsilon yang berumur pendek itu mengubah ekspresi mereka. Billy the Kid dan Hell Sister, yang menyaksikan kesenangan itu, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Chaos. Dia Epsilon. Bagaimana mungkin dia Epsilon? Sebuah pintu dimensi besar muncul di belakang Zhang Yi. Pintu itu tidak lagi transparan seperti yang ada di depannya, melainkan pusaran hitam besar. Tangan kanannya meraih pusaran hitam dan perlahan menarik keluar pedang hitam yang terbentuk dari materi hampa. Menghadapi Lost Soul yang tengah menatapnya dengan niat membunuh, Zhang Yi hanya menebasnya dari jarak ribuan meter dengan gerakan sederhana. Aliran cahaya hitam yang besar menyembur keluar dari pedangnya, naik ke langit seperti gelombang besar, langsung menyebar ribuan meter di atas bumi dan langsung mengenai jiwa yang tertegun. Sang jiwa sang terkejut dan segera menggunakan lengannya untuk menghalangi kekuatan itu. Akan tetapi, saat kekuatan kehampaan hitam itu bertabrakan dengan tubuhnya, perlawanan Sang Hun tampak begitu lemah hingga dia tidak sempat menangkisnya sedetik pun sebelum dia terlempar dengan keras. Baju zirah putih pekat di tubuh pembunuh jiwa hancur berkeping-keping, dan darah muncrat dari dadanya. Ya Guishen Ziku dan King Long tercengang. Mereka semua tahu kekuatan makhluk penghancur jiwa, yang tidak kalah dengan kekuatan mereka, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Zhang Yi. Seberapa kuat Zhang Yi? Billy the Kid menatap Zhang Yi dari jauh. Ada jejak darah di matanya dan bahkan napasnya menjadi jauh lebih berat. Ia tak dapat menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini diburu olehnya dan sang pembunuh jiwa, yang berjalan sempoyongan bagaikan anjing liar, tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Esensi Dewa. Kau dapatkan esensi Dewa. Billy the Kid berteriak. Hanya ada kemungkinan ini. Kapan kau mendapatkan esensi Dewa? Kau telah diburu sepanjang waktu. Bahkan jika kau mendapatkan esensi dewa, kau pasti tidak punya waktu untuk menyerapnya. Yes. Jawab aku. Billy the Kid meraung marah pada Zhang Yi di udara. Tak disangka, pada akhirnya mereka kalah dalam pertempuran dan malah menolong orang yang kurang dikenal di distrik Jiangnan. Apakah ada yang lebih tidak bisa diterima daripada melihat seseorang yang dulu mirip dengan Anda, tiba-tiba berada di atas Anda? Terutama bagi seorang jenius yang sombong seperti Billy the Kid. Zhang Yi menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya? Kapan?
Dia berpura-pura berpikir, dan segera menjawab, "Oh, aku ingat. Mungkin. Setengah bulan yang lalu." Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi kengerian yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka. Setengah bulan yang lalu. Saat itu, kami bahkan belum mendarat di pulau itu. Hellsister bergumam dengan heran. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Ya, setengah bulan yang lalu, esensi dewa sudah ada di tanganku. Setengah bulan yang lalu, atau saat kami mendarat di pulau itu, aku sudah menjadi mutan Ipsilon. Apakah kau terkejut? Kau terkejut. Dia memandang semua orang sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhang Yi menikmati ekspresi terkejut dan putus asa mereka. Ya, itu memang putus asa. Zhang Yi, dengan kekuatannya sendiri, benar-benar menipu kedua wilayah, armada Laut Kolombia, dan beberapa negara sekitarnya. Mereka bertempur mati-matian selama setengah bulan untuk sesuatu yang bahkan tidak ada, dan masing-masing pihak menderita kerugian besar. Dan Zhang Yi, yang sudah memiliki kekuatan yang lebih unggul dari wilayah manapun, datang ke sini, menyamar sebagai prajurit tingkat Delta, dan memburu orang lain dengan sembarangan. Perasaan terhina karena dipermainkan dan diolok-olok ini membuat semua orang sangat marah. "Keyes, kau benar-benar bajingan. Kau pantas mati." Ya, Guishen Ziku menutupi kepalanya dan meraung marah. Guishen Ziku melesat keluar dengan kekuatan dahsyat, dan menebas Zhang Yi secara membabi buta dengan kedua pedang di tangannya. Energi iblis hitam yang mengerikan merasuki kedua mata itu. Kedua mata itu saling bertautan, dan kekuatan yang luar biasa itu saling bersilangan, menyerbu ke arah Zhang Yi dengan kekuatan menciptakan dunia, menyebabkan badai besar di atas seluruh pulau kabut. Zhang Yi menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. "Aku akan menunjukkan perbedaan antara Ipsilon asli dan Ipsilon palsu." Zhang Yi melayang di udara, dan pintu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Zhang Yi berdiri di antara ribuan orang, sosoknya tampak nyata dan ilusi, seolah-olah dia sejenak berada di antara ilusi dan kenyataan, dan mustahil untuk menangkap bayangan aslinya sama sekali. Segala hal di dunia. Sebuah pintu menghalangi jalan Guishen Ziku, dan kekuatan yang melonjak itu ditelan oleh kekosongan sebelum dapat mendekati Zhang Yi. Lalu, dari tengah pintu, kekuatan yang mengerikan menyembur keluar. Semakin ganas serangan para hantu dan dewa, semakin kuat pula daya pantulnya. Gerakannya benar-benar terhalang. Ada 3.000 dunia dalam berjuta-juta hal di alam semesta. Faktanya, kemampuan baru Zhang Yi bukan tentang dunia cermin. 10 pintu itu hanyalah penyamarannya. Sekarang, dia sudah muak. Dewa hantu itu dengan cepat mengangkat kedua pedangnya untuk menghalangi di depannya. Dampak dahsyat itu menghantamnya tepat di depannya, menjatuhkan dewa hantu itu berulang kali. Gelombang kejut yang dahsyat itu membentuk area kosong sempit lebih dari 10 km di belakangnya, dan sebuah gunung di belakangnya langsung tertusuk. Zhang Yi merentangkan tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Setelah menahannya sekian lama, akhirnya aku bisa melepaskan kekuatanku tanpa hambatan. Kau tidak tahu berapa lama aku telah bertahan sehingga kau tidak akan kalah dengan menyedihkan. Aku telah menahan keinginan untuk membunuhmu berkali-kali." Dia membuka matanya, senyum bahagia di wajahnya. Billy the Kid menyuntikkan dirinya dengan senyawa X tanpa ragu-ragu. Obat ini juga memungkinkannya untuk memiliki kekuatan setingkat Ipsilon untuk sementara. Tapi seperti yang dikatakan Zhang Yi, Ipsilon palsu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ipsilon asli. Terlebih lagi, sekarang Guishen Ziku, King Long, dan kesedihan jiwa semuanya telah melalui pertempuran sengit dan efektivitas tempur mereka telah sangat berkurang. Bahkan jika itu Billy the Kid, dia jelas bukan lawan Zhang Yi. Tetapi tujuannya bukanlah untuk membunuh Zhang Yi, melainkan untuk bertahan hidup. Billy the Kid mengangkat kedua revolvernya dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dari kedua senjatanya.
Ada dua sinar cahaya, satu berwarna perak dan satu berwarna emas. Kekuatan yang cemerlang menembus ruang, menerangi seluruh lembah berkabut seperti dua lentera yang terang. Zhang Yi bahkan tidak memandangnya. Gerbang multidimensi di berbagai benda itu bergerak tidak teratur di udara, membentuk dinding sangat kuat yang menghalangi Zhang Yi. Serangan kekuatan penuh Billy the Kid diserap sepenuhnya. Setelah itu bom. Keduanya menyerang dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, dan mereka akan dibalas dengan cara yang sama. Namun, Billy the Kid tidak terima dengan serangan itu. Setelah melancarkan serangan, ia langsung melarikan diri. Oleh karena itu, kedua serangan itu melewatinya secara menyamping, dan satu pukulan menghancurkan tanah, meninggalkan dua lubang dalam yang mengerikan. Billy the Kid tahu bahwa saat ini dia tidak akan pernah sebanding dengan Zhang Yi. Hellsister juga tidak bodoh. Dia memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri bersama Billy the Kid. Zhang Yi mengangkat alisnya, tetapi tidak mengejarnya. Karena jiwa hilang yang telah kehilangan akalnya, dan putra hantu yang membencinya hingga amat sangat, telah terbunuh. Terlebih lagi, ada seekor naga hijau di sampingnya, yang bukan teman maupun musuh, dan tengah mengamatinya dengan penuh rasa iri. Segala sesuatunya di sini telah menjadi terlalu besar. Charnero dan Hellsister berlari keluar dari area Foggy Valley, dan menunggu sinyal komunikasi pulih. Mereka segera memberitahu pusat komando tentang semua yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan laporan kedua orang itu, Jenderal Horn benar-benar tercengang. Apa? Pikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Bagaimana mungkin pertempuran memperebutkan esensi dewa yang diikuti oleh begitu banyak kekuatan, berubah menjadi permainan bagi Zhang Yi saja? Dengan kekuatannya sendiri, dia menipu semua orang dari dua negara besar dan banyak kekuatan. Chartiles, selamatkan aku! Billy the Kid berteriak dengan marah. Dia tahu betul bahwa menghadapi Ipsilon yang asli, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Kecuali Chartiles mengambil tindakan, dia pasti akan mati saat Zhang Yiteng mengambil tindakan. Jenderal Horn sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apapun hasilnya kali ini, dia pasti akan dipecat saat kembali. Sedikit kekacauan membuat mereka menjadi bodoh. Chartiles, bertindaklah. Pergi dan bunuh orang Keyes itu untukku. Jenderal Horn memberi perintah kepada Chartiles untuk mengambil tindakan. Setelah merasakan aura kuat yang tiba-tiba muncul di lembah berkabut dan mendengar kata-kata Jenderal Horn, Kadilais akhirnya memilih untuk mengambil tindakan. Kebenaran telah terungkap. Mereka semua telah menjadi bidak catur di papan catur Zhang Yi, yang dipermainkan tanpa ampun olehnya. Bagaimana mungkin seorang pria sesombong Chartiles bisa menoleransi perilaku Zhang Yi? Dia melompat dari meriam utama kapalnya, lalu langsung menuju Qingdao seperti bola meriam. Karena besarnya gaya hentakan itu, kapal yang ada di bawah kakinya tenggelam beberapa meter, dan air pun berhamburan kemana-mana. Pusat komando gabungan kedua wilayah masih belum mengetahui apa yang terjadi di sana. Hanya saja kemunculan kekuatan setingkat Ipsilon secara beruntun, terutama yang terakhir bahkan lebih kuat, membuat semua orang merasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Li Tianyang menelan ludah dengan panik. Dia masih cukup yakin bisa mendapatkan esensi dewa. Tetapi sekarang tampaknya bahkan jika Qinglong menerobos batasan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memperoleh esensi dewa. Dan pada saat ini, mereka menemukan bahwa Chartiles telah mengabaikan perjanjian tersebut dan bergegas langsung ke Star Island. Mengapa Chartiles melakukan ini? Apakah dia gila? Li Tianyang menatap tajam ke arah pusat komando Angkatan Laut Columbia di peta radar. Dia ragu apakah akan membiarkan Xuanwu menghancurkan armada secara langsung. Tetapi pada saat ini, Xuanwu tiba-tiba melepas headphone di kepalanya, dan jiwanya langsung berpindah ke meja komando. Sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi di lembah berkabut. Katanya dengan tatapan tegas. Pada saat ini,
Personel intelijen di pihak Li Tianyang tiba-tiba mengirimkan perintah. Jenderal Horn, Kepala Pusat Komando Pasukan Gabungan, mengambil inisiatif untuk meminta dialog. Tolong jawab. Aku ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Li Tianyang berkata dengan ekspresi muram. Setelah Chartiles bergerak, Angkatan Laut Kolombia sama sekali tidak mampu menahan serangan Xuanwu. Untuk membunuh mereka atau tidak, semua tergantung pada pemikiran Xuanwu. Pada saat ini, Li Tianyang sangat curiga bahwa semua yang terjadi di pulau itu adalah konspirasi Angkatan Laut Kolombia. Tak lama kemudian video tersambung, dan wajah Jenderal Horn muncul di layar proyeksi di udara. Horn, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau ingin membatalkan perjanjian kita tanpa izin. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Li Tianyang membanting meja begitu dia datang dan memarahi dengan keras. Wajah Horn masih muram. Kau seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini padaku, tapi tanyakan pada sekutumu. Tahukah kau bahwa kau dipermainkan seperti monyet oleh orang lain? Dia langsung memberitahu Li Tianyang dan yang lainnya semua informasi yang dilaporkan oleh Billy the Kid. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Horn, seluruh ruang konferensi di pusat komando menjadi sunyi. Semua orang tercengang oleh cerita ini. Mereka bahkan merasa seperti mendengarkan sesuatu yang asing. Skala operasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak kiamat, belum pernah ada pertempuran berskala besar antara tim mutan multinasional seperti ini. Mereka bertempur selama setengah bulan dan banyak orang tewas. Namun pada akhirnya, Anda tiba-tiba mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua tertipu. Esensi dewa apakah itu? Itu diambil oleh Keyes setengah bulan yang lalu. Dan dia ada di sana, menonton pertunjukan itu seperti seekor monyet. Siapa yang dapat menerima hasil ini? Suara Jenderal Horn berlanjut. Aku harus memberitahumu satu hal lagi. Alasan kami datang ke Qingdao adalah karena kau menerima informasi untuk kami. Sepotong informasi intelijen dari negara Huasu. Mata Li Tianyang merah karena marah dan keheranan membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada titik ini, semuanya jelas. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Zhang Yi. Dia mempermalukan semua orang. Kekacauan. Sialan. Sialan kekacauan. Ah! Li Tianyang membanting meja dengan marah. Dia tidak bisa menerima bahwa Shenyuan jatuh ke tangan Zhang Yi. Rasa malu karena dipermainkan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Terlebih lagi, dia pernah memperlakukan Zhang Yi seperti itu sebelumnya. Sekarang Zhang Yi telah menjadi Ipsilon. Li Tianyang pasti akan mendapat balasan. Dia berbalik dengan kejam dan menatap Situsin, perwakilan wilayah Jiangnan. Situsin juga bingung. Setelah mendengar cerita ini, dia merasa seperti sedang mendengarkan bahasa asing. Sialan, kalian warga distrik Jiangnan terlalu penuh perhitungan. Tinju Li Tianyang menghantam wajah Situsin dengan keras. Sebagai mutan yang kuat, dia menjatuhkan Situsin beberapa meter jauhnya dengan satu pukulan. Situsin bukanlah orang luar biasa, dan pukulan ini membuatnya pingsan. Namun sebelum dia pingsan, dia masih linglung. Kok semua ini jadi rencana Zhang Yi? Bagaimana? Dia tiba-tiba menjadi Ipsilon? Jenderal Horn berkata kepada Li Tianyang, Xuanwu tidak pandai berperang di darat. Aku akan membiarkan Chartiles yang mengurusnya. Menteri Li, kali ini kau juga korban, ditikam dari belakang oleh sekutumu. Jadi kuharap Xuanwu tidak akan campur tangan. Alasan mengapa Jenderal Horn berani membiarkan Chartiles membunuh Zhang Yi adalah karena posisinya dan wilayah Laut Cina Timur telah berubah. Sekarang Zhang Yi telah menyinggung semua orang di wilayah Laut Cina Timur. Harimau putih dari 4 roh tewas dalam pertempuran, naga biru terpaksa membayar harga yang tak tergantikan untuk memperbaiki kerajaannya, dan 2 kapten armada, Bai Jie dan Xie Zi, tewas dalam pertempuran. Semua ini dilakukan demi Zhang Yi. Di pusat komando,
Mata semua orang tertuju pada Li Tianyang. Situasi saat ini sangatlah rumit. Mereka semua sedikit bingung tentang siapa sekutu dan siapa musuh. Dalam arti yang sebenarnya, Zhang Yi adalah Ipsilon dari negara Huasu. Dari sudut pandang patriotisme, merupakan hal yang hebat bagi kerajaan Huasu untuk memiliki satu Ipsilon lagi. Namun, dari perspektif kepentingan wilayah Laut Cina Timur, jelas bahwa mereka telah ditipu habis-habisan oleh Zhang Yi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka benar-benar harus bekerja sama dengan Angkatan Laut Kolombia dan menyaksikan Chartiles menyerang Zhang Yi sementara mereka berdiam diri tanpa berbuat apa-apa? Jenderal Horn menatap Li Tianyang. Dia juga sedang berjudi. Namun sesaat kemudian, Jenderal Horn melihat tatapan di mata Li Tianyang dan tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Li Tianyang berkata dengan dingin, "Kali ini, kami tidak akan mengambil tindakan." Menurut pendapatnya, Zhang Yi dan wilayah Jiangnanlah yang pertama kali berbuat salah pada mereka. Jika kita bisa membiarkan Chartiles dan Zhang Yi bertarung sampai mati, kekuatan Chartiles cukup untuk membunuh Zhang Yi. Jika Zhang Yi dapat merusak Chartiles secara parah dan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian, itu akan menjadi hasil yang paling menguntungkan bagi wilayah Laut Cina Timur. Lagi pula, tidak mungkin dia akan membantu Zhang Yi. Li Tianyang membuat keputusan untuk membiarkan Chartiles pergi memburu Zhang Yi. Dia tidak akan pernah membiarkan Xuanwu membantu Zhang Yi. Xuanwu mengerutkan kening, menimbang untung ruginya masalah ini dalam hatinya. Tingkah laku Zhang Yi benar-benar membuatnya merasa sangat keji. Tetapi jika kita mempertimbangkan bahwa wilayah Laut Cina Timurlah yang pertama kali mengkhianati Zhang Yi, kita dapat memahaminya. Ini adalah mentalitas Xuanwu. Bukan karena dia begitu adil. Itu hanya karena Zhang Yi sekarang adalah mutan di alam Ipsilon dan dapat berkomunikasi dengan Xuanwu pada level yang sama. Adapun rekan-rekannya dari wilayah Laut Cina Timur yang tewas dalam pertempuran, seperti Qihu, Qize, dan Xiezhi, mata Xuanwu tertuju pada mereka. Dia tidak menganggap orang-orang ini layak untuk dilirik sekalipun. Selama Xuanwu masih hidup, apa pentingnya jika semua kapten armada mati? Dia adalah inti mutlak wilayah Laut Cina Timur. Namun, Zhang Yi tidak terburu-buru mengejar Billit the Kid dan Hell Sister yang melarikan diri. Karena masih ada beberapa orang dari Ipsilon yang perlu dihadapinya. Sang Hun dan Guishen Ziku keduanya dipenuhi luka dari pertarungan mereka, dan sekarang mereka dilukai lagi oleh Zhang Yi. Mereka menatap Zhang Yi dari kejauhan dengan marah dan takut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Lagi pula, ada orang yang pendiriannya tidak jelas. Zhang Yi memandang King Long yang tidak jauh darinya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Apa katamu? Apakah kau ingin bertarung denganku?" King Long mengepakkan lengannya yang seperti sayap, terdiam sejenak, lalu berkata dengan santai, "Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa kami membuat rencana yang matang dan mempersiapkannya dalam waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, Angkatan Laut Kolombia tetap menemukan keberadaan mereka. Keyes, sejak awal, kaulah yang menyampaikan informasi bahwa ada esensi dewa di Singdaokan." Senyum di wajah Zhang Yi menjadi lebih intens. Tidak berbicara berarti mengakui sesuatu, dan dia tidak mau repot-repot menyangkal apapun saat ini. Nada bicara King Long menjadi marah. "Kau membuat semua orang di 2 distrik kita mempersiapkan kemenanganmu. Kau membunuh banyak orang." Zhang Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Berhenti, berhenti, jangan mencoba untuk mengajariku. Apa hubungannya kematian mereka denganku? Apakah aku kenal dekat denganmu? Ketika kita mendarat di pulau ini, bukankah kau juga ingin menggunakan mutan dari wilayah Jiangnan sebagai umpan meriam dan batu loncatan? Sekarang kau tidak mampu untuk kalah, kau berceramah lagi padaku. Bukankah itu menjijikkan? Mengapa kau tidak berbicara dengan benar saat membawaku dengan borgol dan menggunakan senyawa nomor 3 untuk diinterogasi? Biarkan aku katakan padamu, siapapun yang lebih kuat mampu untuk bermain."
Qinglong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Void Blade di tangan Zhang Yi sudah menunjuk ke kepalanya. Kenapa? Kau tidak yakin? Apakah kau ingin melawanku juga? Qinglong terdiam. Siapa yang berani melawan Ipsilon asli? Sialan, dia benar-benar tidak berguna sekarang. Apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung? Ahem, masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Sebenarnya, aku selalu ada di pihakmu, Keyes. Kau tahu, aku bukan orang jahat. Itu bagus. Zhang Yi berkata dengan tenang, dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Jika kau tidak pandai dalam hal itu, berlatihlah lebih giat dan jangan terlalu sombong untuk memainkannya. Kebenaran di balik ini sebenarnya sangat sederhana. Sejak Zhang Yi dibawa secara paksa dan diinterogasi oleh wilayah Laut Cina Timur, mentalitasnya telah berubah. Ia memahami kebenaran yang paling sederhana. Jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang baik di dunia ini, hanya menjadi seorang penganut agama Buddha saja tidaklah cukup. Hanya ketika kau memiliki kekuatan, kau dapat memutuskan bagaimana untuk hidup. Jadi, dia menerima usulan yang sin-sin. Artinya, dia akan mengambil kembali esensi dewa sendiri dan kemudian dipromosikan menjadi Ipsilon. Awalnya dia disuntik dengan senyawa nomor 3, dan semua orang mengira dia hanya bisa tinggal di tempat penampungan selama itu saja. Bahkan Zhu Zheng melonggarkan kewaspadaannya terhadap Zhang Yi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kemampuan You KR dapat memurnikan keadaan negatif dalam tubuhnya. Termasuk membersihkan senyawa 3 dari darahnya. Hal berikutnya relatif sederhana. Sebagai mutan luar angkasa, ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan banyak orang dan pergi ke tempat-tempat yang bahkan tidak berani dipikirkan banyak orang. Jadi Zhang Yi membawa Hua-Hua dan Lele bersamanya, dan menggunakan naluri binatang mereka menemukan esensi dewa selama jeda 1 minggu itu. Lalu mengapa kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus bekerja sama dengan rencana kedua wilayah utama? Haha, alasannya sangat sederhana. Dia hanya ingin mencari kesempatan seperti itu untuk melemahkan 3 kekuatan paling kuat di sekitar kota Tianhai. Lagi pula, bahkan setelah dipromosikan, ia masih membutuhkan banyak asal-usul yang berkualitas tinggi. Maupun Zhang Yi memikirkan hal ini dan melihat ke kejauhan, lalu berseru, "Hua-Hua!" Bayangan Zhang Yi tiba-tiba meregang dan menjadi sangat besar, dan seekor monster besar melompat keluar dari bayangan itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan di lembah berkabut itu. Monster besar yang panjangnya beberapa puluh meter menjulang ke udara. Ia memiliki garis-garis hitam di seluruh tubuhnya, 2 sayap di punggungnya, dan karakter raja berwarna putih di dahinya. Taringnya yang ganas memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan. Hua-Hua mengepakkan sayapnya dan berputar mengelilingi Zhang Yi. Kekuatan yang dipancarkannya membuat wajah Qinglong berubah drastis. 9.800 atau 9.900. Hua-Hua berada di samping Zhang Yi, bagaikan binatang penjaga, melayang di sampingnya dengan penuh rasa kagum, namun menatap ke segala arah dengan pandangan berwibawa. Zhang Yi mengulurkan tangan dan membelai kepala Hua-Hua, sambil berkata dengan lembut. Esensi dewa adalah kuncinya. Bagiku, itu hanya membantu aku menerobos tingkat Ipsilon, jadi aku tidak banyak menggunakannya. Dan aku memberikan sebagian besarnya untuk digunakan. Qinglong membuka mulutnya dan seluruh kepalanya menjadi mati rasa. Dia berkata dengan gemetar, "Maksudmu, kucingmu akan menjadi Ipsilon di masa depan?" "Benar." Jawaban Zhang Yi sangat jelas dan ringkas. Dia memburu banyak mutan tingkat tinggi di pulau itu, namun dia hanya menyerap sebagian kecil saja dari mereka. Dan sebagian besarnya digunakan untuk menanam bunga. Suatu kali, dia ragu antara Liang Yu dan Hua-Hua, tidak tahu kepada siapa harus memberikannya. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih Hua-Hua. Semakin lama kau menghabiskan waktu dengan orang lain, semakin kau menyukai binatang. Dia masih lebih mempercayai Liang Yu,
Tetapi jika dia harus memilih satu untuk menggunakan esensi dewa, Huahua akan lebih baik. Qinglong menatap Huahua, dan tampak sedikit kecemburuan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja keras, dia akhirnya akan menjadi lebih buruk dari seekor kucing. Zhang Yi merasakan napas Chartiles di kejauhan. Tapi akan butuh waktu bagi orang itu untuk sampai di sini. Jumlah waktu ini cukup untuk digunakan Zhang Yi. Meskipun asalnya terputus, ia masih dapat dianggap sebagai Ipsilon. Aku sangat menghargai makanan dan tidak pernah menyia-nyiakan sebutir nasi pun. Zhang Yi memandang hantu dan Dewa Zidu dan Sang Hun yang menatapnya dengan marah dan sedih di kejauhan, dan mengangkat Void Blade di tangannya. Pergilah ke neraka. Cahaya merah di mata lelaki yang berduka itu benar-benar menutupi sisa-sisa rasionalitasnya. Dia hanya punya waktu kurang dari 24 jam lagi untuk hidup. Karena harapan terakhirnya telah direnggut oleh Zhang Yi, mari kita berjuang. Sang jiwa yang hilang meraung dan menyerbu ke arah Zhang Yi, dan bumi runtuh karena kekuatannya. Bilah kekosongan di tangan Zhang Yi mengukir ke atas dan ke bawah, dan serangkaian gerbang sekunder perlahan-lahan menutup di sekitar tubuh manusia pencuri jiwa. Peti mati kosong. Peti mati berbentuk persegi panjang langsung membungkus jiwa yang telah meninggal dan membuatnya jatuh ke dimensi lain milik Zhang Yi. Jiwa yang hilang itu berlari ke kiri dan kanan di ruang asing, melepaskan semua kekuatannya. Bagi monster yang sudah kehilangan akal, perasaan waktu berjalan lambat dan jeda seolah tidak ada. Pada saat ini, yang tersisa hanyalah keinginan untuk membunuh, dan dia hanya ingin menghancurkan segalanya. Dan misi awalnya, membunuh Chaos. Zhang Yi menjebak pembunuh jiwa, dan kemudian mulai memburu dewa hantu. Teriakan menyeramkan keluar dari mulut Ya Guishen Ziku, dan Guishen Ziku mengeluarkan dua pedang sepanjang beberapa meter dan menebas satu demi satu roh jahat hitam. Rasa dendam itu memuakkan. Zhang Yi hanya mengulurkan Void Blade di tangannya. Sebuah bola hitam dengan cepat terbentuk di ujung pedang. Kecepatan penyempurnaan kekosongan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana kalau mencoba trik ini? Dulu butuh waktu lama untuk memulai gerakan, tetapi sekarang hanya butuh beberapa saat. Bola energi hitam itu dipadatkan menjadi satu titik, lalu menyebar dalam serangan membabi buta ke area luas di depan. Kekuatan Guishen Ziku langsung tenggelam, bahkan seluruh tubuhnya diselimuti oleh gerakan ini. Baju zirah samurai di tubuhnya, yang terdiri dari roh-roh pendendam puluhan ribu wanita hamil dan roh bayi, hancur berkeping-keping seperti potongan kertas dan kemudian dengan cepat hancur. Tak lama kemudian, daging, darah, dan kerangka di dalamnya pun terungkap. Di bawah pengaruh kekuatan hampa, ia berubah menjadi abu seperti bunga dandelion. Ketika Guishen Ziku mengeluarkan Crow Thousand Hunting dari tubuhnya, benda itu terurai menjadi partikel di udara tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ipsilon palsu yang diperoleh melalui mantra roh pendendam tidak memiliki sumber tingkat tinggi, jadi tidak sayang untuk menghancurkannya. Zhang Yi memandang makhluk penghancur jiwa di angkasa luar, yang sudah benar-benar kehilangan akal dan sedang menghancurkan banyak hal dengan gila-gilaan, lalu melengkungkan sudut mulutnya. Kau masih punya sedikit kegunaan. Sumber energi tingkat Ipsilon yang tersisa masih dapat diserap. Soul Destroying tidak dapat menghancurkan ruang mutan milik Zhang Yi. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, dia akan mati dalam beberapa jam. Pada saat itu, Zhang Yi akan mampu memperoleh sumber kekuatan yang lengkap. Dan tepat pada saat ini, Chartiles akhirnya tiba. Zhang Yi berkata kepada Qinglong, "Kau bisa pergi sekarang. Kau tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya." Qinglong menatap Zhang Yi dengan penuh arti, tetapi tiba-tiba batuk darah. "Aku juga ingin pergi, tapi aku takut aku akan mati lebih cepat." Wujud dewa naganya menghilang dan ia berubah kembali ke wujud manusia. Pada saat itu wajahnya pucat seperti orang mati. Mempertahankan keadaan itu secara paksa akan sangat melelahkan baginya, dan dia bahkan bisa mati di tempat jika dia tidak berhati-hati.
Sekarang, dia juga telah mengalami pertempuran dengan pembunuh jiwa dan putra hantu, dan telah mengeluarkan semua kekuatannya. Sepertinya aku hanya bisa menunggu kematianku. Dia tertawa sedih. Zhang Yi meliriknya, lalu berkata kepada Huahua, "Huahua, bawa orang ini pergi." Huahua menatap Zhang Yi, lalu menatap Chartiles yang terbang di udara. "Hei, apakah kau sudah menangani orang ini? Aku tidak bisa kalah." Zhang Yi hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa pertempuran ini harus diperjuangkan. Setelah kebenaran semuanya terungkap, tidak hanya Angkatan Laut Kolombia, tetapi bahkan wilayah Laut Cina Timur akan marah. Tak ada seorang pun yang bisa terima digoda seperti ini. Namun apakah Zhang Yi peduli? Dia tidak peduli. Hanya ketika kau memiliki kekuatan, kau akan memenuhi syarat untuk menghadapi semua tantangan. Dia cukup kuat sekarang, dan aturannya adalah aturan. Keyes. Aku tak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Chartiles menginjak kolam air untuk mengapung. Menatap Keyes yang sudah beberapa hari tidak ditemuinya, Chartiles tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Bahkan ada senyum di wajahnya, tetapi sangat dingin, seperti seekor hiena yang mengincar mangsanya. Kau benar-benar orang yang licik. Aku tidak menyangka begitu banyak orang bisa tertipu olehmu. Hanya saja, ia merentangkan tangannya, apakah menurutmu kau bisa lolos sekarang? Di hadapan kekuatan absolut, strategimu yang kikuk hanya bisa membuat orang tertawa, tetapi itu tidak bisa mengubah akhir cerita. Tiba-tiba, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Chartiles. Tetapi kau mengambil sesuatu yang menjadi milikku, dan itu membuatku sangat tidak bahagia. Zhang Yi menatap Chartiles dengan tenang dan berkata ringan, "Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki Ocean setelah meninggalkan laut." Zhang Yi tidak akan bertempur tanpa persiapan. Dia sudah siap untuk pertempuran hari ini. Belum lagi hanya ada satu Chartiles, dia juga sudah memperkirakan bahkan jika Xuanwu menyerangnya kapan saja. Dia tidak menyangka wilayah Laut Cina Timur akan membantunya setelah mengetahui kebenaran. Namun, melihat Xuanwu tidak berniat mengambil tindakan, senyum muncul di bibir Zhang Yi. Senyum di wajah Chartiles menjadi lebih menyeramkan. "Hahaha, aku diremehkan ya." Di sampingnya, massa besar elemen air mulai mengembun. Itu adalah jenis air yang sangat istimewa. Zhang Yi telah melihat kekuatan zat ini sebelumnya, dan zat itu dapat dengan mudah menembus ruang mutannya. Inilah kemampuan Chartiles, air super mentah. Massa besar air super asli terkondensasi di belakang Chartiles, seperti bola koloid besar. Hari ini aku akan membuatmu mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika kau melangkah ke wilayah Ipsilon, masih ada celah yang sangat besar. Sekalipun kita tidak di laut, aku tetap bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya. Air super asli itu meledak bagaikan sambaran petir, menyemburkan anak panah air yang tak terhitung jumlahnya, dan seketika menembus ribuan meter ruang di antara kedua orang itu. Tirai hujan besar. Itu menutupi seluruh langit di depan Zhang Yi seperti kubah surga. Segala sesuatu di alam semesta. Zhang Yi melambaikan tangannya, dan satu demi satu pintu dimensi dengan cepat muncul dan menghalangi jalannya. Secara diam-diam, anak panah air menembus pintu dimensinya, menimbulkan riak-riak langka yang sebening tetesan air hujan yang jatuh di danau. Erosi badai hujan ini berlangsung selama puluhan detik, dan kemudian sepenuhnya diserap oleh ruang dimensi lain Zhang Yi. Zhang Yi tetap di tempatnya, aman dan sehat. Namun senyum di wajah Chartiles menghilang. Tidak. Itu mustahil. Zhang Yi berkata dengan tenang, tidak ada yang mustahil. Aku tahu bahwa tanpa perlawanan, baik kau maupun wilayah Laut Timur tidak akan rela membiarkanku mengambil esensi dewa. Jadi jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayolah. Setelah pertarungan ini, kau harus menyerah.
Tatapan mata Chartiles menjadi tajam. Dia menyilangkan tangannya, memadatkan lebih banyak air super asli di telapak tangannya, lalu melancarkan serangan ke Zhang Yi lagi. Dia tidak percaya serangannya tidak akan berpengaruh pada Zhang Yi. 18.000 poin Y adalah 18.000 poin. Bahkan jika dia meninggalkan lautan medan perangnya, tidak mungkin dia tidak bisa membunuh mutan yang baru saja melangkah ke wilayah Y. Kali ini, Zhang Yi tidak memilih untuk melawan. Serangan dari Chartiles bukannya tanpa tekanan baginya. Serangan elemen super semacam itu akan menjadi beban berat bagi ruang angkasanya jika ia menahannya terlalu lama. Akan tetapi, karena kau tidak ingin menerima serangan itu, maka hindari saja. Dunia di mata Zhang Yi berangsur-angsur menjadi jelas. Lapisan demi lapisan pengaruh saling tumpang tindih dan terjalin, dan pada akhirnya seperti sebuah film. Ketika dia memfokuskan perhatiannya pada sesuatu, dia dapat melihat lintasan pergerakannya dalam waktu 2 detik. Setelah dipromosikan menjadi Y, kemampuannya gema waktu juga mencapai terobosan kualitatif. Dari hanya mampu memprediksi bahaya secara pasif, sekarang kau dapat secara aktif memprediksi masa depan dalam waktu 2 detik. Kemampuan ini disebut melacak jejak segala sesuatu. Bila seseorang mampu menguasai hukum-hukum yang mengatur pergerakan semua benda di dunia, ia tidak hanya dapat menghindari semua bahaya, tetapi juga mengambil inisiatif untuk mengalahkan musuh. Serangan Chartiles datang lagi, tetapi saat dia masih mengumpulkan kekuatan, Zhang Yi sudah bergerak. 100 gerbang dimensi terbuka di sekitar Kadilais, dan kemudian kekuatan kehampaan yang sangat dahsyat meletus, seperti ratusan tentakel hitam yang memanjang ke arah Kadilais. Mata Chartiles terfokus, dan dia dengan cepat menyebarkan air super original di tangannya, membentuk tirai air berbentuk bola di sekelilingnya. Lapisan tipis tirai air ini tidak terlihat kokoh, tetapi saat tentakel hitam itu menyentuh tirai air, mereka padam seperti kembang api yang jatuh ke air. Chartiles mengangkat tangan kanannya dan terbang langsung ke arah Zhang Yi seperti Superman dalam kartun. Air super asli melilit seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak takut dengan ruang dimensi lain Zhang Yi. Elemen materi super ini akan menyebabkan kerusakan besar pada ruang angkasa mutan milikku. Jika ia tersedot ke dalam ruang angkasa mutan, ada risiko besar ruang angkasa mutan akan runtuh. Zhang Yi menganalisis situasi pertempuran dengan tenang. Sosoknya melintas dan dia sudah berada ribuan meter jauhnya. Chartiles melintas dengan cepat di tempat dia berada saat itu. Di wilayah yang dilaluinya, semua materi terkontaminasi oleh air super primordial dan terlarut tanpa suara. Zhang Yi mengeluarkan busur panjang Baldia secara perlahan, menggunakan kemampuannya untuk meramal masa depan untuk menghindari serangan Chartiles sambil perlahan mengumpulkan kekuatan. Setelah dia selesai mengumpulkan kekuatan, dia menembakkan anak panah berdasarkan prediksinya mengenai lintasan pergerakan Chartiles. Hahaha, panah hitam melesat melintasi area Pulau Bintang, dan separuh kota kecil itu lenyap dalam sekejap. Namun, Chartiles menghindari serangannya dan menatap reruntuhan di belakangnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Zhang Yi mendapat pencerahan. Meskipun aku dapat memprediksi masa depan dalam waktu 2 detik, masa depan dapat diubah. Jadi jika aku menyerang terlalu dini, itu dapat mengubah nasibnya untuk terkena serangan. Rasanya seperti dapat menyaksikan masa depan saat daun-daun berguguran dari puncak pohon dan akhirnya mendarat di tanah. Tetapi jika kau mengulurkan tangan dan mencoba menangkap daun-daun yang jatuh, kau mungkin menimbulkan angin, yang akan menyebabkan daun-daun tersebut menyimpang dari lintasan aslinya. Kemampuan melacak segala hal adalah cara termudah untuk memprediksi gerakan lawan. Jika digunakan untuk menyerang, timingnya harus tepat sehingga lawan tidak sempat menghindar agar efektif. Di antara semua lawan yang pernah dilawan Zhang Yihong, Kadilais merupakan prajurit Y veteran sejati. Kekuatan dan pengalaman tempurnya sempurna. Bertarung dengannya dapat membantu Zhang Yi memperoleh banyak pengalaman bertempur. Zhang Yi berjabat tangan dengan Chartiles sambil belajar.
Bukan karena dia sombong dan berani belajar bertarung saat ini. Itu hanya karena dia sedang bertarung dengan Chartiles, jadi tidak ada gunanya mengambil inisiatif. Bahkan jika dia melangkah ke Ipsilon sekarang, kemampuan serangannya tidak cukup untuk mengancam Chartiles. Sial, itu murni karena pertahanannya yang tak terhentikan. Menurut perhitungan Zhang Yi sendiri, indeks kemampuannya saat ini sekitar 13.000 poin. Sulit untuk menang melawan Chartiles di darat. Namun jika ingin menghindari kerugian, caranya lebih mudah. Seperti kata pepatah, selama Zhang Yi tidak kalah, dia menang. Dia telah mencapai tujuannya dalam perjalanan ke Pulau Qingtao dan mendapatkan semua yang diinginkannya. Kalau begitu, tidak perlu lagi bertarung sampai mati dengan Chartiles. Dia hanya ingin memberitahu Chartiles dan Xuanwu bahwa mulai sekarang, mereka tidak bisa lagi mengancam hidupnya. Sudah cukup. Chartiles melancarkan serangan beringas ke Zhang Yi, namun Zhang Yi hanya bertahan dan tidak menyerang, melainkan membalas dengan elegan dan tenang. Hal ini membuat Chartiles sangat marah. Di luar Pulau Bintang, laut bergemuruh, dan ombak melonjak hingga setinggi puluhan meter. Tetapi sia-sia saja menyapu wilayah pesisir Pulau Bintang dan tidak dapat mencapai medan perang lembah berkabut untuk digunakan oleh Chartiles. Begitu penguasa laut meninggalkan lautan, semua kemampuannya akan sangat berkurang. Nah, sekarang setelah aku jauh dari laut, sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Zhang Yi berkata pada Chartiles dengan acuh tak acuh. Mata Chartiles tampak sangat muram. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, lalu meninju tanah dengan keras. Seperti palu berat yang menghantam tembok, kekuatan dahsyat itu menyebabkan bumi hancur satu demi satu, dengan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana. Bumi, yang telah membeku menjadi lapisan permafrost karena suhu yang sangat dingin, hampir tidak dapat menahan hantaman seperti itu. Kekuatan dahsyat menembus beberapa kilometer daratan. Zhang Yi kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan dan pupil matanya sedikit membesar. Karena dia melihat gelombang panas membubung ke langit, yang sebenarnya adalah aliran air bawah tanah yang disebabkan oleh terobosan tanah. Mereka terbang ke langit atas desakan Chartiles. Namun, Zhang Yi segera tertawa. Air tanah biasa mengeluarkan kabut putih, tetapi segera setelah mencapai permukaan, air itu dengan cepat membeku menjadi es. Air tanah tidak tahan terhadap kondensasi seperti air laut. Chartiles mengeluarkan paku es sepanjang beberapa meter dari tanah yang keras, dan melemparkannya ke Zhang Yi sebagai cara untuk melampiaskan amarahnya. Cahaya di mata kanan Zhang Yi dengan cepat berputar dan mengarah ke paku es raksasa yang datang dari depan. Kehancuran dewa. Ruang di depan mataku terdistorsi dan semua yang ada di dalamnya hancur. Paku-paku es yang besar langsung berubah menjadi serpihan es yang bening di seluruh langit, seindah salju yang turun. Serangan Chartiles tidak berhenti sama sekali. Dia meraung dan menggunakan kekuatan air super untuk menyerang Zhang Yi terus-menerus. Zhang Yi tidak bergerak cepat atau lambat, menggunakan kemampuan melacak semua hal untuk memprediksi lintasan serangan Chartiles dan kemudian menghindar. Pertempuran ini berlangsung lama, dari lembah berkabut hingga seluruh Pulau Bintang. Kota demi kota hancur berkeping-keping akibat kekuatan dahsyat Chartiles. Namun dari awal hingga akhir, Kadelis tidak memiliki cara untuk menembus senluo wancang Zhang Yi dan melukai tubuh aslinya. Sialan kau kura-kura. Bagaimana kami bisa melawanmu jika kau terus seperti ini? Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan aku dengan adil. Katile menunjuk Zhang Yi dan berteriak dengan marah. Dia frustrasi dalam pertempuran ini. Dalam hal kekuatan tempur, dia jelas lebih kuat dari Zhang Yi. Namun Zhang Yi hanya bersembunyi dan tidak bertarung dengannya, sehingga dia tidak punya tempat untuk menggunakan kemampuannya dengan baik. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Namun, Zhang Yi tetap acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Jika aku tidak melawan aku akan kalah." Tepat setelah itu. Bab 1043-1054,
Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah MC nih bos. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.